Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yang kami hormati, kami muliakan Kiai Haji Ahmad Junaidi, Ustaz Suhaimi, Ustaz Farid, dan para hadirin rahimahumullah. Kita lanjutkan ngaji kitab Minhajul Abidin. Namun sebelumnya kita bacakan Fatihah dulu. Wabil khusus ada beberapa teman kita yang masih sakit, di antaranya Bapak Fuad Munir yang dan istrinya yang masih menderita COVID kabarnya. Mudah-mudahan segera sembuh. Adik saya Bapak Gunduhan Jawa Tengah juga sudah berbulan-bulan sakit. Mudah-mudahan segera disembuhkan oleh Allah Ta'ala. Juga keluarga kita semuanya mudah-mudahan tetap dijaga kesehatannya. Bihadiniyah al-shalihah wa li syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Dulu ada syair dari Syekh Zainal Abidin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib yang belum saya terjemah ya. Inni la'aktumu min ilmi jawahirah kaila yara dzalika dzu jahlin fayaftatinna. Ini syair ini sangat cocok dengan suara hatinya Imam Ghazali, karena Imam Ghazali menyusun banyak kitab tasawuf, tapi sepertinya menurut Imam Ghazali hasilnya belum maksimal. Dalam arti cita-cita beliau untuk mentasawufkan masyarakat dan memasyaratkan tasawuf itu belum berhasil. Di antaranya adalah tentang kitab Ihya Ulumuddin yang masih banyak belum bisa diterima dan ditangkap secara utuh oleh masyarakat. Jadi karena tidak ada karena belum memenuhi cita-cita atau ekspektasi dari Imam Ghazali. Namun dalam sisi yang lain kitab Ihya Ulumuddin itu banyak dikritik oleh banyak kalangan. Maka untuk melegakan hati beliau dalam kitab Minhajul Abidin sebagai karangan beliau yang terakhir sebelum beliau wafat ini, beliau menyampaikan curahan hatinya. Inni la'aktumu min ilmi jawahirah. Sesungguhnya aku simpan mutiara-mutiara ilmu yang ada pada diriku, supaya andaikan saya sampaikan justru Zujahlin, orang-orang jahil itu akan menfitnah diriku. Waqad taqaddama fi hadza Abdul Hasan ilal Husain wa wassa qablahul Hasan. Dan sudah tertulis di dalam kitab-kitab sejarah tentang bagaimana Sayyidina Ali juga sudah berwasiat kepada Sayyidina Husain dan Sayyidina Hasan tentang hal yang sama, agar jangan mengobral seluruh ilmu. Karena kalau ilmu yang jauhar, mutiara itu disampaikan ke masyarakat umum, justru yang terjadi adalah gelombang fitnah. Ya rubba jauhari ilmin lau abuhu bihi laqila li anta mimman ya'budul wasan. Betapa banyak mutiara ilmu yang andaikan saya sampaikan di tulisan-tulisan saya, maka akan banyak tuduhan yang dialamatkan ke saya bahwa saya adalah orang yang sebenarnya penyembah berhala.
Walastahalla rijalun muslimuna dami yarawna aqbaha ya'tunahu hasana. Tentu akan ada orang-orang muslim ya, yang akan berpidato bahwa darah saya itu halal. Yarawna aqbaha ma ya'tunahu hasana. Mereka akan yarawna aqbaha. Mereka akan melihat apa yang terburuk daripada nilai positifnya. Jadi memang sudah sejak dulu namanya ulama itu jadi sorotan. Kalau ada yang aneh sedikit langsung terjangan fitnah, itu luar biasa. Seperti di dalam kitab Ihya itu ada ungkapan begini ya. Ini bahasa saya saja ya. Ro'ai taka Aba Yazid al-Bustami marrotan wahidatan khairun min ru'yatika Allaha sab'ina marrotan. Engkau memandang dan memuliakan Syekh Abu Yazid al-Bustami satu kali saja itu lebih utama, lebih baik daripada engkau melihat Allah 70 kali. Wah, itu komentarnya ulama udah gak karu-karuan. Seperti contoh kritikan yang disampaikan oleh Ibnul Qayyim itu, muridnya Ibnu Taimiyah. Hadza fauqal jahli darujatin, fauqal junun darujatin. Wah, Imam Ghazali itu bahasanya gitu. Ghazali itu udah gilanya gila, lebih gila daripada yang gila, the core of the core gitu kan. Allah ya. Jadi melihat melihat seorang muridnya namanya Abu Turab itu ya, mendorong pada teman-temannya jangan bercita-cita melihat Allah, jangan bercita-cita melihat Rasul. Melihat gurumu dengan penuh ketakziman itu lebih bagus daripada melihat Allah 70 kali. Artinya apa? Melihat Allah tapi nggak mengenal Allah nggak ada gunanya. Melihat Rasul tapi nggak mengenal Rasul, nggak mengerti caranya menghormati Rasul, nggak mengerti ajarannya Rasul, nggak ada gunanya. Sedikit manfaatnya. Lebih baik memuliakan guru dari memuliakan guru itulah, mentakzimi guru itulah, akhirnya mengerti siapa Rasul, mengerti caranya beradab kepada Rasul, mengerti syariatnya Rasul. Itu maksudnya dari Imam Ghazali begitu, tapi dipahami oleh masyarakat luas. Hadza fauqal junun darujatin. Itu contohnya begitu. Belum lagi saya ceritakan kemarin, Imam Ghazali nyampaikan bahwa yang terbaik dari umat Rasul itu adalah yang jomblo, la zaujah wala waladalahu, yang nggak punya anak, nggak punya istri, itu umat terbaik Rasul. Walah yang lain itu pada geger. Loh, itu bertabrakan dengan hadis Nabi. Hadis Nabi kan an-nikahu sunnati ya, man rohibang sunnati falaysa minni, yaitu kan hadis pasaran umum. Kalau Imam Ghazali kan punya hadis yang lain yang belum diketahui oleh yang lain ya, karena ya sayati zamanun ala ummati, sayati zamanun halaku ummati li zaujatihi wa waladihi. Umatku kata Rasul akan rusak suatu saat sebab urusan dengan istrinya dan anaknya. Berarti kan yang terbaik adalah yang jomblo, Jawa terlanjur nikah. Makanya Habib Lutfi itu saya pernah dengar ceramahnya, entah itu kitab dari mana, beliau nyampaikan kalau masih berjaka itu akhyar, maka begitu menikah akan turun menjadi khair. Kalau masih berjaka levelnya khair, maka setelah menikah akan syar. Kalau sebelum menikah sudah syar, maka setelah menikah akan asar. Nah, itu kesimpulannya Habib Lutfi. Jadi
ilmunya Imam Ghazali itu banyak yang disalahpahami oleh ulama-ulama yang lain. Ulama-ulama yang lain aja pada salah paham, apalagi masyarakat umum. Nah itu makanya sampai di kitab Ihya itu penutupannya itu beliau menyampaikan, andaikan ilmu rububiyah dibuka maka nganggurlah lafazada an-nubuwah wa risalah gitu. Andaikan sifat rububiyah dibuka maka tidak ada gunanya Rasul dan Nabi, itu nggak ada gunanya. Ini diprotes banyak orang, nggak mikir bahwa Rasulullah itu belum sampai ke Madinah sudah disambut, sudah tolak al-badru alaina. Loh, dakwahnya kapan? Itu adalah sifat rububiyah. Belum dakwah kok sudah diterima banyak pihak. Itu kan sifat rububiyah, bukan karena risalahnya, bukan karena kerasulannya Nabi, tapi karena Allah sedang menunjukkan sifat rububiyahnya. Gak perlu didakwahi, sudah pada Islam sendiri itu masyarakat Madinah. Nah, Makkah aja yang bertahun-tahun 10 tahun didakwahi malah pada ngeyel. Nah, masyarakat Madinah Rasulullah belum datang malah sudah siap-siap menyambut. Nah ini kan sifat rububiyah. Kok nggak paham itu? Banyak yang nggak paham malah mencela Rasulullah. Lau duhiro ilmul ulama lafasada ilmul fikhi gitu. Andaikan ilmunya ulama itu dibuka, maka ilmu fikih itu nggak ada gunanya. Itu diprotes banyak. Loh, ini gimana sih, tambah melenceng jauh ini besar. Makanya jangan terlalu fikih pada ulama itu, jangan terlalu menghukumi fikih. Makanya Imam Ghazali benar, cuma kan ya karena sudah terlanjur jadi tokoh dan takdirnya untuk dikritik. Imam Ghazali kitab Ihya itu banyak dikritik gara-gara seperti itu. Nah, wa qatadat lan nuntut apa al-halu tingkah inda dawiddin ing dalem sandinge wong kang anduweni agama, ing dalem sandinge wong kang anduweni agama. Nah, hum utawi Zawuddin iku asrafu khalqillahi ta'ala, luweh mulya-mulyane pira-pira makhluke Allah Ta'ala. Iqtadat an-nadhara ing pengangen-angen ila kafati khalqillahi maring sekabehane makhluke Gusti Allah Ta'ala, bi'ainir rahmati kelawan peningal welas, watarkal mamaroti lan tinggal para padu. Jadi situasi tersebut bagi orang yang punya agama kuat, yakni sebagai orang yang diakui oleh Allah menjadi makhluknya Allah paling mulia, menghadapi kritikan itu bukan menerjang, bukan melaknat, bukan. Ini pelajaran buat kita, ini pelajaran buat kita. Kita sebagai orang NU ini kan dikritik terus ya. Contoh kita mengumumkan Islam Nusantara aja diolok-olok ada habisnya. Nah itu Imam Ghazali ketika kitab-kitabnya dicemooh di mana-mana, dibully di mana-mana, beliau an-nadhara ila kafati khalqillah bi'ainir rahmah wa tarkal mamarah. Memandang makhluknya Allah itu dengan rahmat dan tidak melayani debat. Berpikir beliau fabatahal tu mongkon DP sapa ingsun ilaman maring wong biadihi kang iku tetep kelawan ilaman maring dat ya, ilaman maring dat biadihi kang iku tetep kelawan kekuasaane man al khalqu utawi makhluk, wal amru utawi perintah iku ayyuwafiqani, wal amru utawi perkarane ya, bukan perintah, wal amru utawi perkarane iku ayyuwafiqani yen to paring pitulung sapa man ing ingsun litasni fi kitabin maring nyusun kitab,
Yaqu'u kang tumiba alaihi ing atase kitab. Siap baca super cepat apa enggak? Oh nyantai. Ya baik ya. Kadang kambuh. Yaqu'u kang tumiba alaihi ing atase kitab apa al-ijma'u sepakat. Apa al-ijma'u sepakat. Wa yahsulu lan hasil bi qiraatihi kelawan maca kitab apa al-intifa'u ngalap manfaat. Fa ajabani mongko nyembadani sapa man ing ingsun. Mongko nyembadani sapa man ing ingsun ila zalika maring mengkono-mengkono tasnifi kitab. Ila dzalika maring mengkono-mengkono tasnifi kitab. Alladzi rupane zat yujibu kang nyembadani sapa alladzi al-mutarra ing wong kang kasreng. Al-mutarra ing wong kang kasreng idza da'ahu ing dalem ari kalane ndonga. Ing dalem ari kalane ndonga. Apa ini? Salah. Ini bingung ini. Saya kok nggak kepikir tadi dan maknanya juga kurang. Da'ahu alladzi rupane zat yujibu kang nyembadani sapa alladzi al-muttar ing wong kang kasreng idza da'ahu ing dalem are kalane donga sapa al-muttar ing alladzi. Ing dalem are kalane donga sapa al-muttar ing alladzi. Dah. Jadi fabatahal tu ilaman biadil kholqu. Menghadapi situasi yang serba tidak mengenakan itu, Imam Ghazali ibtihal ilaman biadil kholqu, mendekatkan diri kepada Allah supaya Allah memberikan pertolongan kepada saya untuk memberi pertolongan agar saya bisa menyusun kitab yang bisa diterima oleh semua pihak. Ini keluasan hatinya Imam Ghazali ketika Ihya dibanjiri oleh kritik dan hoax yang sangat deras itu. Imam Ghazali mendekatkan diri kepada Allah supaya bisa menyusun kitab yang bisa diterima oleh semua pihak. Jadi menanggapi kritikan itu beliau mengoreksi diri sendiri. Jangan-jangan bahasa saya masih kurang pas. Bahasa saya masih kurang pas, gaya susunan kitab saya masih terlalu tinggi mungkin. Itu barangkali begitu apa yang ada pada diri Imam Ghazali. Saya harus menyusun kitab yang orang awam pun tidak salah paham. Ini gaya nyusun itu seperti ini. Saya itu ada adik ipar namanya Falah, Fadrul Falah. Saya kagum sama Fadrul Falah itu satu. Waktu masih SMP itu saya kagum. Masih SMP beliau itu sudah bisa menyusun buku jurumiyah dan punya teori yang bagus. Waktu nyusun buku itu karena sore mengajari teman-temannya, ngajari jurumiyah, ngajari tasrif, itu bisa menyusun bahasa. Terus selesai disusun bukunya itu disodorkan kepada teman-temannya, bisa paham nggak dengan tulisan saya? Kalau belum paham, dipikir lagi. Itu masih SMP sudah punya pemikiran seperti ini, belajar dari sini. Karena ya seperti sekarang itu beliau sudah masih kelas 3 aliyah, tapi sudah bisa mensarai kitab-kitab tasawuf gitu. Cuma belum dipublish saja. Kalau kakaknya nggak bisa apa-apa, tapi ini Imam Ghazali itu seperti itu, mencoba untuk menyusun kitab yang bisa diterima oleh semua kalangan, al-ijma. Jadi kalau kita menetapkan semboyan Islam Nusantara, kok ternyata masih banyak yang dikritik, cobalah kita berpikir menghadap pada Allah. Apalagi ini yang bisa untuk memahamkan, nggak usah jauh-jauh, kaum Ahlus Sunnah wal Jamaah saja
supaya tidak terpengaruh oleh Wahabi. Wa yahsulu bi qiraatihi al-intifah. Ini doa keistimewaan dari ngaji kitab Minhajul Abidin. Beliau belum mengarang kitab Minhajul Abidin sudah tirahkan ibtihal pada Allah supaya kitab ini manfaat. Makanya ada penjelasan dari Syekh Ibnul Abdul Bari yang saya tulis tadi di grup itu. Memang benar beliau menyampaikan siapa yang mengaji kitab Minhajul Abidin walaupun hanya mendengar saja apalagi ikut memaknai, maka akan diterbitkan oleh Allah ilmu tasawuf. Dan kata Syekh Ibnul Abdul Bari, yang mengaji kitab Minhajul Abidin akan mendapatkan fauz, kebahagiaan di daris salam. Amin ya rabbal alamin. Ini karena ngarangnya sudah ditirakat ini. Fa'aja bani mongko nyembadani sapa man ing ingsun. Sudah beliau al-muktor, dalam tirakat itu sampai posisinya al-muktor, bukan sekedar al-fakir. Kalau al-muktor itu al-mulja ilaih, jadi udah nggak ada daya, nggak ada upaya sama sekali. Kalau al-fakir itu kan masih kuat puasa, kalau ini udah nggak kuat sama sekali. Itu kedalaman. Artinya keagungan kitab Minhajul Abidin ini bukan kitab sembarangan, bukan kitab kaleng-kaleng. Disusun oleh ulama yang tirakatnya sampai mutor. Wa tala'ani lan nudu lan meruhaken sapa alladzi ing ingsun bi fadlihi kelawan anugrahi alladzi ala asrori adzalika ing atase pira-pira rahasiane mengkono tasniful kitab, ing atase pira-pira rahasiane mengkono tasnifil kitab. Wa alhamani lan aweh ilham sapa alladzi ing ingsun fihi ing dalem dalik tartiban ing urut-urut ajiban kang gawakaken, tartiban ing urut-urut ajiban kang gawakaken. Ya, saya beri terjemah supaya tidak ngantuk. Kalau saya baca makna terus, saya yakin 15 menit sudah dol. Nah, Imam Ghazali itu bercerita ini bahwa saat mengarang kitab itu atla'ani bifadlihi, Allah memberikan anugerah dengan menunjukkan anugerah atas ciri-cirinya kitab Minhajul Abidin. Ciri-cirinya itu ditampakkan oleh Allah saat Imam Ghazali menyusun kitab ini. Yes, cirinya gimana saya nggak bisa, nggak paham saya, nggak paham. Ya yang paham ya mestinya Imam Ghazali. Wa alhamani fihi tartiban ajiban. Runtutan-runtutan pasal per pasal dalam kitab Minhajul Abidin ini adalah hasil ilham dari Allah Subhanahu wa taala dengan runtutan yang sangat mengagumkan, runtut berantai gitu, rapi gitu susunan kitab Minhajul Abidin ini. Lam al-kurhu kang ora nuturaken sapa ingsun ing tartib, kang ora nuturaken sapa ingsun ing tartib fil musannafati ing dalem pira-pira kitab kang den susun allati rupane al musannafat takot damat kang wis dadi dingin apa allati fi asrori muamalatid dini ing dalem pira-pira sirine pira-pira amal agama, ing dalem pira-pira sirine pira-pira amal agama. Wa utawi kitab iku alladzi kitab ana kang utawi ingsun lahu maring alladzi iku wasifun kang nyifati fa aqulu mongko ngendika sapa ingsun. Nah, jadi beliau mengakui bahwa runtutan pasal per pasal dan pembahasan step by step dari kitab ini belum pernah ada yang bisa menyamai dari kitab-kitab yang beliau susun terdahulu. Kitab-kitab terdahulu itu kan babnya tidak
runtut untuk bisa mendidik masyarakat dari level bawah sampai level atas untuk mengerti tentang tasawuf itu belum terpenuhi. Nah, ini kitab Minhajul Abidin ini yang beliau andalkan untuk bisa memberikan pemahaman ke masyarakat tentang ilmu tasawuf, mulai dari masyarakat yang awam pun bisa paham, dan ulama yang paling alim pun masih merasa butuh dengan kitab ini. Fa'aqulu, nah, wa alladzi anallahu wasifun. Kitab ini sebagaimana yang saya tuturkan sebagai berikut. Wa billahi lan iku tetep kelawan zate Allah atau fiqhu utawi pitulungan. Nah, wasifnya inna awwalama setuhune kawitane perkara. Kalau di kitab saya yunabihu. Kalau di kitab dengan semua apa? Ya tanabahu ya. Nah, kayaknya kok yang insya Allah ala shawab ya tanabahu. Kang dadi eling sapa al abdu kawula lil ibadati maring ibadah wa yatajarradu lan muhung sapa abd. Muhung itu apa muhung? Masih ingat apa enggak muhung? Hah? Muhung itu fokus. Nah, lisuluki tariqiha maring ngambah dalane ibadah. Maring ngambah dalane ibadah. Inna awwalama yunib wa yatajarratu lisuluki tariqiha iku bi khotorin tetep kelawan kerentek. Iku bi khotorin tetep kelawan kerentek sama wiyatin kang bangsa langit minallahi saking Gusti Allah wa taufiqin lan pitulung khosin kang tertentu ilahiyin kang bangsa ilahiyin kang bangsa kepengeranan. Nah, saya terjemahkan ini. Jadi kitab itu yang paling sulit adalah muqaddimahnya. Karena sudah muqaddimah itu sudah bicaranya bahasa hati, bahasa cinta saja susah diterjemahkan, apalagi bahasa hati. Nah, makanya yang paling sulit dari kitab itu adalah memahami terjemahnya. Nah, yang pernah jatuh cinta ya tahu. Nah, kalau Ustadz Suhaimi ini kasihan, nikahnya dipaksa. Gak pernah merasakan jatuh cinta. Aduh, betul. Inna awwalama yatanabbahu al-'abdu bil ibadah wa yatajarradu li suluki tariqiha bi khotorin samawiyatin min Allah. Sesungguhnya yang pertama kali membangkitkan seorang untuk mau beribadah dan fokus menjelajahi jalur ibadah itu adalah khotrotin samawiyatin, inspirasi yang datangnya langsung dari Allah dan pertolongan yang spesial dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nggak bisa dipaksa, itu ternyata nggak bisa. Namanya ibadah itu nggak bisa. Ya harus semuanya berangkatnya dari khotorin samawiyatin. Saya ambil contoh aja, saya ambil contoh sederhana. Saya itu ya karena dapat titipan dari Kiai Rofi Yakub untuk bangun pesantren, sampai saya diberi uang untuk beli tanah itu. Ya itu ya sudah saya promosikan karena saya pengen taat sama Kiai. Tapi karena belum ada khotorin samawiyatin, sampai sekarang itu belum ada yang mau tinggal di situ itu. Makanya karena saya pasrah, itu bukan pondok saya, sampai namanya saya berikan nama
ya pasti Udin, karena yang memberi tanah ya juga Kiai Rofi Nyapuk, yang datang ya cucunya Kiai Soleh. Ya itu bukan saya anggap pondok saya, tapi karena nggak ada khotorin, belum ada khotorin sama Wiyadin, kok ya belum ada yang nyantol. Ya mudah-mudahan dengan barokah ngaji di sini itu bisa memenuhi permintaannya para masyayikh. Karena Kiai Kafabi ya juga sering tanya, jadi malu sendiri. Nah, itu contoh. Namanya anak itu kalau apa-apa kalau belum khotorin sama Wiyadin kok ya susah. Belum ada panggilan hatinya. Makanya anak itu harus kita tirakati sebagai orang tua supaya hatinya diberi khotorin sama Wiyadin oleh Allah. Gak cukup dengan hanya kita kasih nasihat, nak mondok, nak ngaji, itu gak cukup. Mumpung masih punya anak bayi belum gede seperti Jawa, itu harus sering baca Fatihah. Kalau sudah terlanjur gede tinggal nyesel. Kalau bapaknya nggak pernah tirakat ya susah. Khotorin sama Wiyadin. Panggilan kalau dalam haji itu satu kitab itu dijelaskan ya. Kalau berangkat haji dari harta halal kok meninggal di Mekah, berarti itu hajinya adalah panggilan dari malaikat Ridwan, penjaga surga. Kalau hartanya haram, orangnya nggak soleh, berangkat haji meninggal di Mekah, itu panggilan dari malaikat Malik, penjaga neraka. Kalau berangkat haji kok pulang, itu adalah panggilannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalau hajinya hartanya halal dan orang soleh. Tapi kalau harta halal, hartanya nggak halal, orangnya nggak soleh, kok haji terus bisa pulang, itu panggilannya seton. Karena untuk memperbaiki citra tapi aslinya buruk, itu berarti haji panggilannya seton. Nah ini meyakinkan ini panggilan dari Allah, bukan panggilan dari siapa. Jadi kalau bangun pondok tapi tujuannya untuk yang lain-lain, berarti panggilannya yang lain. Mudah-mudahan ngaji kita itu panggilan dari Allah, bangun pondok panggilan dari Allah. Nah, afaman syarahallahu sadrahu lil Islam fahuwa ala nurim mir rabbih. Afaman anata utawi wong syaraha kang jembaraken sapa Allah Gusti Allah sadrahu ing dodone man lil Islami maring Islam, bahwa mongko utawi man iku ala nurin tetep ing atase nur mir rabbihi saking pangerane man. Wa asyara lan aweh isyarah ilaihi maring masyaallah. Wa asyara lan aweh isyarah ilaihi maring syarah, ilaihi maring man syaraha, itu ilaihi maring syarah, ilaihi maring syarah. Nah, ilaihi maring syarah bener. Sapa sahibus syar'i, Allah kang anduweni syariat. Masya Allah. Sapa sahibus syar'i, Nabi Muhammad kang anduweni syariat. Oh. Wa asyara lan aweh isyarah ilaihi maring syarahallahu sadrahu sapa sahibus syar'i, wong kang anduweni syariat, sholawatullah utawi pira-pira rahmat ta'zime Allah, wasalamuhu lan salame Allah, keselamatane Allah iku alaihi muga tetep ing atase sahibus syar'i. Faqala mongko ngendika sapa sahibus syar'i, innan nura setuhune neraka, setuhune nur iku idza dakhala ing dalam arikalane manjing apa nur alqalba ing ati ing fasaha mongko dadi jembar apa qalbu, wang syaraha tegese jembar apa qalbu. Faqila mongko den ngendika den ucapaken di Rasulillah maring Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hal lidzalika apa hal lidzalika dawuh hal lidzalika, hal lidzalika
ana ta iku tetep iku tetep keduwe mengkono ing sirah atawa ing fasaha wang syaraha min alamatin utawi tetenger yu'rafu kang den weruhi apa biha yu'rafu kang den weruhi apa dalik biha kelawan alamat faqala mongko ngendika sapa Nabi Muhammad utawa sahibus syar'i hiya tegese utawi alamat iku at-tajafi ngedoh andaril hururi saking desa mbujuk wal inna batulan bali ila daril khuludi maring desa langgeng wal isti'dadu lan cawis-cawis lil mauti maring pati qabla nuzulil mauti ing dalem sadurunge turune pati nah jadi saya landasi dulu maksud dari ungkapan Imam Ghazali ini ya, bahwa setiap organ tubuh manusia itu ada potensi besar ya. Setiap organ tubuh itu dikasih semacam lampu oleh Allah, diberi lampu oleh Allah. Hati manusia, hati kita bila diberi lampu, ada lampunya itu oleh Allah, maka hati itu akan punya cahaya sehingga bisa mengetahui mana yang benar, mana yang salah. Nih, telinga, organ tubuh manusia telinga, bila telinga itu diberi semacam lampu itu, kalau untuk bahasa untuk mengenakkan itu, mengenakkan apa ya? Untuk mempermudah pemahaman, ya. Telinga, mata, atau mulut, atau organ tubuh yang lain, bila diberi lampu oleh Allah, maka organ tubuh itu akan punya filter ya, yang bisa menyaring dan menangkap mana yang benar dan menolak mana yang salah. Ya, itu lampu. Nah, lampunya itu bermacam-macam. Ada yang lampunya cuma 5 watt, ada yang diberi lampu oleh Allah 10 watt, ada yang diberi oleh Allah lampu 100 watt, nah, macam-macam, tergantung rezekinya sendiri-sendiri, tergantung tirakate wong tuane kalau gurune. Nah, kalau hati itu diberi lampu oleh Allah, nih, mangsyarahallahu sadrahul Islam bahwa ala nuri min rabbih. Orang kok Islam, mau Islam saja, itu berarti ada lampunya di hatinya. Ada orang kok dari jauh berangkat pengen ngaji Minhajul Abidin ke Pondok Hidayatul Muhtadin, berarti lampunya lagi gede. Kalau besok nggak berangkat berarti lagi ada pemadaman. Ini lagi terang nih. Lagi terang nih TSWM ini. Kemarin pemadaman 2 minggu. Nah itu maksudnya begitu. Nah, tanda pemadaman, terjadi pemadaman, terjadi apa namanya? Bukan terjadi pemadaman, itu disampaikan oleh Rasulullah. Orang kok tajafi andaril hurur, menyikapi apa-apa dengan tidak mendekatkan pada duniawi, tapi membawa segala persoalan ke akhirat. Berarti lampunya lagi nyala, Kalau lampunya lagi padam, apa-apa itu dibawa ke duniawi. Sampai ngaji aja dibawa ke duniawi, kan aneh. Sampai masa aja dibawa ke politik. Wah, itu lagi padam itu. Ini itu cirinya itu begitu.
Sampai apapun kebaikan itu malah dibawa ke duniawi. Nah kalau lampunya lagi nyala, itu barang duniawi bisa dibawa ke akhirat. Wal inabah ila daril khulud. Terus wal isti'dadul mauti. Sudah jelas yang dipersiapkan baginya adalah planning baginya adalah kebahagiaan saat atau setelah kematian. Planningnya ke situ terus. Mikir apa-apa, ini bisa untuk saya bawa ke alam barzakh apa tidak? Semua yang dilakukan diarahkan ke sana semua. Itu tandanya lampunya lagi terang. Nah, yang repot itu kadang orang itu lampunya itu kerjit-kerjit, kadang nyala, kadang kagak, kadang nyala, kadang kagak. Nah baterainya ya yang ngaji biar nyalanya tahan lama. Bisa dipaham apa guys? Nah ya ini. Pokoknya kalau redup mah lagi Lagi redup mah butuh pencerahan, butuh ngeces. masa lalu itu mah. Faidah pun kalau sudah paham begitu, keterangan Imam Ghazali dilanjutkan. Jadi ada lampunya itu. Nah, faidah khutiro mongko ing dalem ari kalane den obahaken. Mongko ing dalem ari kalane den obahaken. Biqalbil abdi ing apa biqalbil abdi ya. Atine hamba apa biqalbil abdi ya. Atine hamba awala kulli syai'in ing dalam kawitane saben-saben suci. Kalau baca cepat tambah lancar ya. Ani ya khutira bi qalbil abdi awala kulli syai'in. Salah ini gara-gara pelan-pelan ya. Faida khutira mongko ing dalem ari kalane den obahaken bi qalbil abdi ing dalem atine kawula awala kulli syai'in ing dalem kawitane saben-saben suci den obahaken apa anni setuhune ingsun iku ajiduni nemu iku ajiduni ya Allah iku ajiduni nemu sapa ingsun ing awak ingsun iku ajiduni nemu sapa ingsun ni ing awak ingsun muna'aman ing wong kang den paringi nikmat bidurubin kelawan pira-pira werna minan ni'ami kang tetep saking pira-pira nikmat alayya ing atase ingsun kal hayati kaya urip wal kudrati lan kudroh kuat gitu, kuasa mampu wal akli lan anduweni akal wan nutqi lan bisa ngucap wasairil ma'ani lan sekerine pira-pira makna asyarifati kang mulya wal ladzati lan pira-pira kaenaan ma'ama satane perkara yang syarifu kang dadi kapecat apa ma ani saking ingsun min duru bil madhari saking pira-pira wernane pira-pira perkara kang bahayani saking pira-pira wernane pira-pira perkara kang bahayani wal afati lan pira-pira mara bahaya lan pira-pira mara bahaya wa inna li hadhihin ni'ami lan setuhune iku tetep kedue iki pira-pira nikmat lan iku tetep setuhune lan setuhune iku tetep kedue iki pira-pira nikmat mun'iman ana zat kang paring nikmat
ana zat kang paring nikmat yutalibuni kang nuprih sapa mun'im ni ing ingsun bisyukrihi kelawan syukur ing mun'im wa khidmatihi lan leladen ing mun'im fa in ghafaltu mongko lamun lali sapa ingsun anggalika saking mengkono syukrihi wa khidmatihi fayuzilu mongko sebabe ngilangaken sapa mun'im anni saking ingsun nikmatahu ing nikmate mun'im wa yudhiquni lan nicipaken sapa mun'im ni ing ingsun baksahu ing siksane mun'im wa niqmatahu lan patrapane mun'im. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Fa idza khutira bi qalbil abdi awwala kulli syai'in anni ajiduni muna'aman bi durubin minan ni'ami alayya kal hayati wal ladzati ma'a ma yang syarifu ilah. Nah, ketika ada inspirasi manusia itu, ini sifatnya ini khotor itu momen yang tidak bisa diperoleh oleh kita saben waktu, itu gak bisa. Momen itu hadiah dari Allah. Kalau sudah memperoleh momen, maka tugas kita nanti selanjutnya adalah menjaga eksistensi itu. Ini momen. Ada orang walaupun rumahnya dekat, ini contoh nih, sekedar bukan apa. Ada orang walaupun rumahnya dekat, tapi kalau nggak punya niatan kepengen ngaji, itu nggak bakal ngaji. Tapi yang rumahnya jauh, walaupun istrinya nangis kalau ditinggal, tetap berangkat. Sebab ada panggilan hati, khotorin, yang saya bahasakan tadi, inspirasi. Nah, inspirasi itu rentek datang, pengen seneng datang, itu jangan sampai dilunturkan oleh hal-hal yang bisa menghilangkan khotor itu. Ini itu kesimpulannya di situ. Ini sekarang saya terjemahkan. Kalau sudah digerakkan hatinya oleh Allah, maka gimana caranya supaya bisa konsisten? Yakni anni ajiduni muna'aman bidurubin minan na'am. Kalau sudah dikerentekan hati, cepat kita itu memoles atau memanage pikiran dan hati kita. Alhamdulillah, saya digerakkan hatiku oleh Allah Ta'ala. Ini adalah nikmat yang besar. Itu disadari itu dulu. Karena muna'aman, ini semua kerentek ini adalah hadiah dari Allah. Ini yang pertama, ini jangan dibelokkan ke yang lain. Contohnya begini, saya datang ngaji, nggak enak kalau nggak datang. Allah, itu mah bentar lagi loyo, ya. Nggak enak saya sama Ustaz Farid. Nah, itu sudah bentar lagi loyo. Tapi kalau pola pikirnya begitu dapat tersentuh hatinya, saya pengen mendalami Minhajul Abidin. Pola pikir pertama itu begitu. Ini adalah nikmat besar dari Allah. Hati saya, pikiran saya digerakkan oleh Allah untuk pengen ngaji. Itu nikmat yang besar sekali. Ini. Terus kalau hayati, Allah juga memberi nikmat saya yang banyak banget. Sampai sekarang saya masih hidup,
Itu nikmat setelah iman itu adalah hayat. Nikmat terbesar oleh Allah itu nomor 1 iman, Islam, nomor 2 hidup, itu nikmat terbesar. Nomor 3 sehat, nomor 3 ilmu, nomor 4 sehat. Ini urutan nikmat itu. Nah ini kita diberi hayat, terus kita diberi kemampuan oleh Allah dari segi finansial, dari segi apa-apa diberi kemampuan. Terus kita diberi akal untuk bisa memahami penjelasan, kita diberi bisa ngomong dan yang lain-lain, manfaat-manfaat yang lain. Juga kita harus berpikir bahwa nikmat ini tidak bisa kita jamin selamanya. Sangat mudah bagi Allah mencabut nikmat itu. Sangat mudah bagi Allah untuk mencabut nikmat itu. Nah, Allah memberikan garansi nikmat yang besar itu akan tetap diberikan oleh Allah kalau memang kita bisa atau mau bersyukur dan khidmah. Garansi. Kita harus paham itu. Harus paham logika ini. Nikmat ini datangnya dari Allah, kemauan ini datangnya dari Allah, kemampuan ini datangnya dari Allah, kemampuan untuk menangkap ilmu ini juga datangnya dari Allah, dan Allah tidak menjamin nikmat itu akan diberikan selamanya. Allah hanya akan menjamin kepada orang yang mau bersyukur dan berkhidmah kepada Allah. Nah, ini membentuk pola pikir ini supaya nikmat itu terus selamanya ada pada kita, bahkan ditambah terus oleh Allah Ta'ala. Kalau kita tidak bersyukur, tidak khidmah pada Allah, maka yuzilu, nikmat itu akan dihilangkan oleh Allah. Jadi malas ngaji, akhirnya ilmunya tidak ditambah oleh Allah, akhirnya mubtada khobar aja sampai lupa. Ada nggak itu ya? Banyak. Dulu ngapalin alfiyah itu karena digebukin gurunya, bukan karena kepengen paham, untuk menghindar diri dari gebukan gurunya. Orang dulu teman saya, adik saya Pak Tono itu kalau ngajar ya, baru nyampe di depan pintu itu murid-muridnya di dalam itu sudah dang dang kayak lagunya ya itu kayak lagunya apa namanya film Cina itu Jetli ya. Karena Bapak Tun itu kalau ngajar kalau nggak hafal muridnya suruh lari-lari mengitari gedung Allah. Nah, yuzilu ala ni'ami, kalau tidak khidmah, tidak syukur, maka akan menghilangkan nikmat itu. Kemudian kita akan dicicipi, diberi cicipan oleh Allah, merasakan sedikit siksa neraka. Merasakan sedikit siksa neraka gara-gara nggak mau ngaji, merasa cukup, itu bisa sampai ke situnya. Kesusahan itu kan adalah seperti orang tangan kita di atas api neraka, api kompor gitu. Jadi dicicipi gitu. Makanya supaya jaminan Allah nikmat itu terus ditambah, ya ini pola pikir ini harus dipegang itu. Waqad ba'atsa teman-teman wis mutus sapa, langsung sapa Allah aja ya, sapa Allah ilayya maring ingsun rasulan ing utusan ayyadahu kang nguwataken sapa Allah ing rasul bil mukjizati kelawan pira-pira mukjizat al khariqati kang nulayani lil adati maring pira-pira kebiasaan al kharijati kang metu an maqduril basyari saking perkara kang den kuasani menungso, saking perkara kang den kuasani menungso. Wa akhbaroni lan aweh khobar sapa rasul ing ingsun bi annali kelawan setuhune
iku tetep kedue ingsun kelawan setuhune iku tetep kedue ingsun Robban ana pangeran jalla kang luhur apa zikruhu sebutane Rob apa zikruhu sebutane Rob qadiran kang moho kuasa aliman kang moho mengetahui moho bahasa Jawa moho bahasa Indonesianya maha hayyan kang maha urip muridan kang moho ngarepake moho ngersakake mutakalliman kang moho berfirman kang moho berfirman yakmuru kang perintah sapa Rabb wayanha lan nyegah sapa Rabb qadiran kang kuwasa sapa Rabb ala ayu aqiba ing ngatasé yen to natrapi sapa Rabb in asaituhu lamun durhaka sapa ingsun ing Rabb wa yusiba lan ganjar sapa Rabb ya kalau ditambahkan ya yusiba ni lan ganjar sapa Rabb in ata'tuhu lamun taat sapa ingsun ing Rabb aliman kang moho mudaneni moho ngaweruhi moho mudaneni bi asrori kelawan piro-piro rahasia ingsun wa malan perkara yahtaliju kang ngrentek apa ma yahtaliju kang ngrentek apa ma fi afkari ing dalem piro-piro pikiran ingsun wa'ada lan teman-teman wis janji sapa Rabb utawa Allah wa au'ada lan wis ngancam sapa Allah utawa Rabb wa amara lan wis perintah sapa Rabb iltizami qawanin syar'i kelawan nyanggupi pira-pira aturane syariat kelawan nyanggupi pira-pira aturane syariat faya qa'u mongko tumiba fi qalbihi ing dalem atine abet ing dalem atine abet apa annahu setuhune mutalabah apa annahu setuhune mutalabah iku mungkinun kang kongang iku mungkinun kang kongang atau kang logis. Nah, kalau bahasa Bombaynya logis, kalau bahasa Pasir Putih gangnya Ustaz Suhemi itu kan mungkinun kang kongang. Kalau Bombay kan kang realistis. Negara maju. Itulah istihamata. Karena ora ana muhal iku maujud. Karena ora ana muhal iku maujud. Lidzalika maring mengkono-mengkono mutalabah. Fil aqli ing dalam akal bi awalil badi hati kelawan kawitane ambalan bi awalil badi hati kelawan kawitane ambalan. Nah, pun pula Allah itu harus ini kita tanamkan saat kita menerima nikmat berupa tergeraknya hati untuk melakukan kebaikan itu. Yang cepat harus kita logiskan adalah satu tadi Allah, satu tergeraknya hati ini adalah bentuk nikmat dari Allah. Terus Allah juga memberikan banyak nikmat
kepada kita selain tergeraknya hati berupa nikmat kehidupan, nikmat kemampuan, nikmat yang lain, ya, nikmat keenakan ngaji, nikmat. Terus di sini juga ada kopi, ada air putih, itu adalah nikmat. Itu adalah nikmat. Terus juga cepat kita membentuk pola pikir kita bahwa di samping itu Allah telah mengutus seorang utusan bernama Nabi Muhammad SAW, yang mana Nabi Muhammad itu dengan berbagai mukjizatnya yang di luar nalar, ya, di luar kemampuan manusia, telah memberikan kabar kepada kita bahwa kita itu harus ingat Allah, kita itu ada Allah. Allah itu jalla dzikruhu, agung sekali penuturannya itu, agung sekali penuturannya. Allah wujud, Allah dengan 99 sifatnya itu penyebutannya sangat agung sekali. Qadiran aliman hayyan muridan mutakalliman ya'muru wa yanha qadiran ala ayyu aqiba in asaitu. Allah itu sangat mampu untuk menyiksa kita bila kita telah durhaka pada Allah, pun pula Allah sangat mudah untuk memberikan pahala bila kita taat. Allah Maha mengetahui atas apa yang kita rahasiakan dan apa yang ada di dalam benak pikiran kita. Allah paham sekali, tahu sekali. Allah juga berjanji, juga mengancam. Allah memerintah pada kita untuk selalu berjalan di atas rel syariat. Nah, itu fayaqa'u fi qalbihi annahu mumkinun. Kita tanamkan di dalam hati bahwa apa yang dituturkan oleh Imam Ghazali dari ini, idza futiro, itu tergeraknya hati tersebut, itu adalah sesuatu yang logis sekali bahwa kita menyadari tergeraknya hati ini adalah bentuk nikmatnya Allah. Karena itu tadi logikanya itu, banyak orang yang sebenarnya secara logika harusnya dia lebih semangat untuk ibadah, ternyata tidak punya semangat. Berarti kesemangatan untuk ibadah itu adalah nikmat yang besar dari Allah. Banyak sekali orang yang hidupnya kacau balau, banyak sekali orang yang dari semula sejahtera, negara yang semula sejahtera tiba-tiba perang, hancur. Jangankan mikir ngaji, mikir tidur saja susah. Ini adalah nikmat yang besar. Nah, kalau sudah memahami bahwa itu hal yang logis, itulah istihalati lidzalika fi awalil aqli bi awalil badihah, bahwa tidak hal yang logis dan bukan la istihalata lidzalika fil aqli bi awalil badihah, bukanlah hal yang tidak mungkin bisa kita tanamkan di dalam hati kita. Kalau hati itu kita, pola ini tadi kita tanamkan, ya, kita pahamkan betul di dalam hati kita. Sedikit lagi nih ya, faya khofu mongko wedi soko abet, biar jawabannya keluar. Faya khofu mongko wedi soko abet ala nafsihi ing ngatasé awak dhewe ne abet, inda wuqu'il imkani ing dalem nalikane mengkono-mengkono inda dalika ing dalem nalikane mengkono-mengkono wuqu'il imkan wa yafza'u lan kaget sapa abet. Fahadza mongko utawi iki innan nura idza dakhala, balik ke atas tadi. Fahadza mongko utawi iki innan nura idza dakhala, ditulis saja. Iku khatirul faza'i, aran krentek wedi. Iku khatirul faza'i, aran krentek wedi. Nah, kalau lagi ditumbuhkan tersentuhnya hati seperti dengan seperti dengan realita dan logika yang disampaikan oleh Imam Ghazali tadi, maka orang itu spiritualnya akan naik ke atas.
membumbung tinggi, semangat untuk ibadahnya akan tinggi. Kalau sudah tinggi gitu, yang muncul di hatinya adalah ya khaufu ala nafsi, khaufnya. Jadi ciri orang yang sedang membumbung tinggi dan akan konsisten itu khaufnya, bukan rojaknya, ingat ya, bukan rojaknya, bukan rojaknya, tapi khaufnya. Yang semula, jadi ketika disentuh oleh Allah, momennya didapat oleh Allah, diberikan oleh Allah momen di mana hati ini disentuh oleh Allah untuk semangat ibadah atau semangat apapun bentuknya ibadah. Itu kalau kita menggunakan logika cara berpikir Imam Ghazali yang sudah disampaikan tadi, maka iman itu akan terangkat tinggi. Kalau sudah terangkat tinggi, selanjutnya adalah khauf, bukan roja. Kalau roja itu munculnya adalah takabur. Jadi kalau sudah semangat ibadah, ya, semangat kebaikan, yang muncul selanjutnya di hati itu adalah khauf. Hatinya takut. Takutnya apa? Nah, ini sudah diteruskan apa enggak ini? Nah, terus. Ya, sudah. Sedikit lagi. Biasanya jam 12 nggak apa-apa. Ini jam 2 juga. Nah itu. Jadi kalau sudah membumbung tinggi gitu, ya, kita harus memunculkan khauf. Khawatir. Ini ibaratnya kalau sudah tinggi di pucuk gunung gitu, ya. Jangan sampai terpleset jatuh ke jurang. Gitu. Terplesetnya ke jurang itu apa? Kalau sudah tinggi gitu, ini supaya konsisten kebaikan yang saya dapat dari Allah ini bagaimana. Nah, ini dalam tahapan ini apa nemui apa saja ini, bagaimana supaya selamat nih gimana. Nah, jangan kalau sudah membumbung tinggi merasa rojak itu apa? Wah, saya jadi wali. Jangan begitu gitu. Jadi khaufnya yang ditonjolkan adalah khaufnya, khauf supaya tidak jatuh ke jurang. Jangan kalau sudah berada di puncak terus terlena, rojak akhirnya terpleset. Itu teorinya begitu. Fahadha khotirul fazai alladzi rupane khotir yunabbihu kang ngelingaken apa alladzi al-abda ing kawula wa yulzimuhu lan netepaken apa alladzi ing abad al-hujjata ing hujjah wa yaqta'u lan megot apa alladzi anhu saking abad al-ma'dzirata ing persaben itu apa persaben? Alasan ya, berarti orang Jawa asli itu. Al-ma'dzirata ing persaben wa yuz'ijuhu lan ngobahaken apa alladzi ing abad ilan nadhari maring pengangen-ngangen wal istidlali lan amrih dalil payah taju mongko tangi sapa al-abdu kawula ingda dzalika ing dalem ari kalane mengkono insyaallah hilang fokusnya. Ingda dzalika ing dalem ari kalane mengkono khotirul faza wa yaqlaku lan gumeter sapa abet
Wayang duru lan angen-angen sapa abet fitori kil kholasi ing dalem dalan slamet. Wa husulil amani lan hasile sentosa lahu keduwene abet waqa'a kang tumima saking perkara waqa'a kang tumiba apa ma biqalbihi ing dalem atine abet au sami'a utawa ngrungu sapa abet bi udunihi kelawan kupenge abet bi udunihi kelawan kupenge abet falam yajid mongko ora nemu sapa abet fihi ing dalem tariq sabilan ing dalan siwan nadori kang sakliyane angen-angen bi'aqlihi kelawan akale abet bidala ini ing dalem pira-pira dalil wal istidlali lan amrih dalil bisonati kelawan penggawean ala soni'i ing atase kang nuduhaken zat kang agawe ala soni'i ing atase kang nuduhaken zat kang agawe litahsula supaya yen to hasil lahu kedue abet apa ilmul yaqin nah bima kelawan perkara huwa kang utawi ma iku maghibun kang samar bima kelawan perkara huwa kang utawi ma iku maghibun kang samar litahsula terus waya lama lan yen to weruh sapa abet yen annalahu ing setuhune iku tetep keduwene abet robban ana pangeran kalafahu kang merdi-merdi sapa rob ing abet wa amarahu lan perintah sapa rob ing abet wa nahahu lan nyegah sapa rob ing abet. Nah, jadi kalau sudah sudah membuncah atau sudah khotirul faza ya, sudah sedang dilambungkan hati ini untuk senang ibadah, yang muncul adalah khauf alladzi yunabbihul abda wa yulzimuhul hujjah. Isi dari khotirul faza, isi dari kekhawatiran muncul rasa khawatir itu yunabbihul abda, mengingatkan hamba supaya konsisten, wa yulzimuhul hujjah, dan logika-logika yang disampaikan oleh Imam Ghazali itu benar-benar nancep di hatinya, ditancapkan di hatinya. Jadi momen itu adalah sebuah momen untuk semangat berbuat baik, itu adalah sebuah momen yang mahal harganya, tidak bisa kita peroleh saban waktu, bisa jadi 1 tahun sekali, bisa jadi 3 tahun baru muncul. Nah, kalau sudah momen didapat, tanamkan di dalam hati, yulzimuhul hujjah. Kita tancapkan logika yang disampaikan oleh Imam Ghazali adalah sebuah kebenaran, wa yaqta'u anhul ma'dzirah, menolak alasan-alasan yang dapat melemahkan inspirasi tadi jangan sampai diperlemah oleh alasan-alasan yang tidak logis. Nanti kan sakit, saya kan walah sakit sama sehat itu karenanya Allah, itu harus dilawan terus gitu. Terus wa yuz'ijuhu ilan nadhar wal istidlal, selanjutnya adalah
kita butuh untuk nazar dan istidlal, memperbanyak wawasan, memperbanyak pengetahuan. Sebab kalau sudah semangat berbuat baik, kalau kita berpuas diri dengan pengetahuan yang kita dapat, maka akan terbelokkan lagi. Kita harus memperkuat nazar dan istidlal. Kalau sudah nazar dan istidlal kita perkuat, maka yahtaju al-abdu inda dzalika. Si hamba itu akan bangkit, wa yuqalliqu, gemetar hatinya, yang duru fi tariqil kholas, dengan sudah semakin baik tertata itu hatinya, sudah semangat ibadah, terus juga dibekali dengan memperluas pengetahuan, wawasan, istidlal, maka yang duru fi tariqil kholas, dirinya akan menuju pada ibadah yang fulus, kholis, ibadah yang ikhlas. Wa husulil aman, menghasil aman di hatinya, tidak gampang terbelokkan. Mimma yaqa'u bi qalbihi aw sami'a bi udhunihi, apa yang didengar itu sudah tidak yang memperlemah dirinya, baik dari setan maupun dari manusia, itu sudah tidak dihiraukannya, maka lam yajid fihi sabilan siwa nadhar bi aqlihi fid dalail wal istidlal. Dalam benaknya, dalam pikirannya itu yang dituju adalah hanyalah dalil dan istidlal tentang Allah. Dalil dan istidlal tentang Allah. Setiap langkahnya yang dipikir, yang ada di hatinya adalah tentang Allah, tentang Allah. Liyahsulalahu ilmul yaqin, supaya dirinya berhasil mendapatkan ilmu yang yakin, yang mana ilmu yakin itu adalah ilmu baqit, ilmu yang tidak bisa dipresentasikan dengan hitungan kertas, dengan tulisan kertas A 1 tambah 1 sama dengan 2 gitu, enggak. Tapi ini urusan yakin, urusan yakin. Wa ya'lama anna lahu rabban kallafahu wa amarahu wa naha, yakin bahwa ada Allah yang memerintah kita, yang memberikan larangan buat kita, dan itu harus kita kallafahu, harus kita patuhi. Nah ini intinya, ini gaya bahasa saya. Nanti saya minta kepada Kiai Junaidi untuk menambah bahasa ini, menambah penjelasan supaya bisa dipaham semua, karena ini ilmu yang kayak mengungkap rasa cinta gitu loh, mau ngomong gimana sih susah gitu. Kalau kita bagian ini kalau rasa cinta gitu. Jadi mengajak akal kita supaya memahami tentang hal-hal yang dapat membelokkan kita dari ketidakikhlasan, hal-hal yang dapat membelokkan kita dari keburukan amal, itu harus dijaga. Nah, supaya ngerti bahwa ini tidak baik, bahwa ini ada berbau riya, bahwa ini berbau hubud dunia, itu ya harus dengan ilmu, harus dengan ilmu. Jadi semangat, umpama semangat sedekah, ngumpulin anak yatim, wis hartanya udah, motor dijual, mobil dijual, saya semangat, seneng, cinta sama anak yatim. Nah, dibelokkan ibunya senyum-senyum, akhirnya saya cinta sama janda lah. Nah, supaya murni sedekahnya itu benar-benar demi cinta pada Allah, maka butuh ilmu. Gitu kan? Moga ditambahkan. Demikian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan bisa menjadi manfaat. Kalau buat saya kesimpulannya sedikit saja, bahwa kesadaran jati diri adalah modal utama untuk bisa menuju jalan cinta, dan kesadaran jati diri adalah kunci dari segala keberhasilan kita baik di dunia maupun di akhirat. Intinya sadar terhadap kehambaan kita dan sadar akan kemahakuasaannya Allah, dan sadar akan utusan Allah, dan semua apa yang menjadi kewajiban kita itu saya pikir yang perlu kita benar-benar jaga dan bisa mengkonsistenkan diri kita dan rasa kita hingga terus nufuz kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ini semua bermanfaat dan luar biasa. Mudah-mudahan kita terus istiqomah
dan bisa mendapat barakah daripada musonef dan guru-guru kita yang mutasir kepada musonef, terutama guru-guru kita Ki Asnawi itu sampai kepada Wirboyo dan semua. Mudah-mudahan apa yang menjadi hajat kita dikabulkan dan anak-anak kita pun menjadi orang-orang yang selalu cinta kepada Allah dan Rasulnya dan tahu hak-haknya. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah al-qaa'im bi huquqillah mawdu'at illa wa farajahullah. Assalatu wassalamu alayka wa ala alika ya sayyidana ya Rasulullah. Ya sayyidana ya Rasulullah. Ya sayyidana ya Rasulullah. Aghithna sari'an bi izzatillah. Allahumma kama an'amta alaina fazidhu wa kama zidta fabarik wa kama barakta fa'adim wa kama adimta fala taslub la'ansha ila anshul akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.